podcast for curious mind. Halo teman KBR, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Ada saya, Puri Anindita. Ngomongin karir dan kerjaan, in this economy gitu kan ya, suka bikin anxiety level tuh naik. Soalnya kenapa? Ini banyak badai layoff, saingan cari kerja gak cuman sama yang baru lulus, tapi juga yang udah profesional. Ini episode direkam ketika ada job fair yang first jobber nyari kerjaan pertama ada di situ, yang kena layoff usia 40-50, ex-C-level, ex-VP itu gabung di satu job market atau job fair yang sama. Nah, sekarang kan gini ya, mikir, teman-teman fresh graduate belum punya pengalaman nih, pasti kan makin bingung ya, ini gimana aku saingannya sama yang udah profesional. Mulai dari masalah CV, nentuin field mana yang perlu dituju. Belum lagi kita mau ngebangun karir nih, gak cuman mau dapat pekerjaan pertama aja. Udah, daripada bingung, yuk kita ngobrol sama founder Karir Loka, ada Mas Raka Eka Pramudito yang sudah hadir. Langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang di Uang Bicara. Halo Mbak Puri, terima kasih sudah diundang. Makasih nih udah bisa jadi mentor ya buat kita semua. Langsung aja ya? Langsung mentor nih ya. Tadi kan aku udah cerita di awal, banyak ketidakpastian, disrupsi teknologi, AI, otomasi, yang fresh graduate lagi berjuang banget. Gimana Mas Raka ngelihat fenomena sekarang ini? Tiap zaman atau tiap tahun itu pasti challenge itu pasti ada, hanya saja memang berbeda-beda ya. Kalau misalkan aku bisa flashback di 13-14 tahun sebelum ini, ketika aku juga cari kerja, dulu juga challenge-nya adalah kami harus offline base ya. Untuk apply itu harus ketok pintu perusahaan dari satu kantor ke kantor yang lain. Itu real case-nya seperti itu. Kalau sekarang mungkin teman-teman berjuang dengan hal yang berbeda gitu. Jadi memang kuncinya lebih di adaptif sih. Yang nggak banyak teman-teman sadari adalah persiapan itu bukan dimulai ketika sudah lulus kuliah gitu. Justru persiapan untuk bisa dapat at least first job ya, nggak usah kita ngomongin karir impian, pekerjaan pertama. Itu harus dimulai ketika zaman kuliah, ketika sejak kuliah harus sadar bahwa kemampuannya apa, terus apa yang belum bisa dikuasai, apa yang harus dipelajari. Nah, semua itu harus dimulai dari sejak kuliah, sehingga nanti challenge apapun yang ada di depan ketika teman-teman lulus kuliah, itu tinggal bisa ditwist dengan kemampuan yang teman-teman sudah miliki. Di posisi orang yang sudah membangun, katakanlah dari kuliah nih anaknya aktif banget ya, teman Uang Bicara ini aktif, aku ikut magang, bahkan kerja gitu ya. Walaupun durasinya pendek-pendek gitu kan. Kedepannya lebih baik kita memfokuskan apa yang market butuhkan atau perusahaan butuhkan, atau passion dulu. Oke, wow, pertanyaannya cukup menarik. Kalau aku boleh cerita soal aku tuh dulu idealis sekali. Inginnya kerja sesuai dengan passion. Tapi di titik sekarang aku sudah kerja 12-13 tahun, aku selalu bilang untuk teman-teman fresh graduate, bekerja sesuai dengan passion untuk fresh graduate itu overrated. Aku bisa bilang itu sesuatu yang jangan dibayangkan lah gitu. Karena yang harus teman-teman lihat adalah betul kebutuhan marketnya apa, yang kedua adalah kamu bisanya apa gitu. Makanya kalau aku bisa bilang bahwa teman-teman tuh harus membekali diri teman-teman tuh dengan banyak kemampuan, terutama kemampuan dasar dari semua pekerjaan, misalnya komunikasi. Sekarang zaman semuanya sudah otomatis, semua teman-teman itu komunikasi pun juga nggak begitu lancar. Kita nggak usah berbicara bahasa asing gitu ya, kita berbicara bahasa ibu saja. Teman-teman tuh punya kendala dalam berkomunikasi, bagaimana menulis yang baik, bagaimana menjelaskan, memperkenalkan diri yang baik gitu. Sehingga memang challenge-nya itu bukan di bagaimana market itu ada atau tidak, tapi kitanya siap atau tidak gitu. Karena kalau berbicara pekerjaan, kami di dunia HR, kami di dunia recruiting, itu selalu ada lowongan yang tersedia, Mbak Puri. Kami juga bingung gitu ya. Orang di luar sana susah cari kerja, kami tuh juga susah cari kandidat gitu. Jadi kan berarti tidak ada kesamaan ekspektasi gitu dari industri dan juga kemampuan yang dikeluarkan oleh universitas ataupun juga perguruan tinggi yang supposed to be sih harusnya mereka mencetak ya, bukan hanya orang-orang yang mungkin siap kerja, tapi ya juga tahu
bagaimana memanfaatkan dirinya untuk kebutuhan market saat itu. Gitu sih, Mbak. Gini deh, sekarang kan karena kita mau menjawab kebutuhan industrinya apa nih gitu, realnya. Apa sih skill dan juga pekerjaan top 3 skill dan pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri saat ini? Kalau boleh di ranking. Ya, kalau berbicara skill ya, ini mungkin cukup bias ke konteksnya adalah aku bukan recruiter yang teknologi ya, takutnya tidak relate dengan teman-teman yang tech. Aku kebanyakan tuh biasanya rekrut ya sosmed, terus juga mungkin basic-basic perkantoran lah gitu, ataupun juga orang-orang yang mungkin sifatnya lebih ke contract base gitu ya. Tapi secara generalisir mungkin top 3 yang pertama adalah komunikasi, Mbak. Komunikasi kalau misalkan bisa dibedah lagi adalah komunikasi verbal dan juga non-verbal. Non-verbal itu dalam bentuk mungkin tulisannya. Ini karena sangat-sangat mengkhawatirkan. Teman-teman fresh graduate yang datang ke aku kebanyakan itu adalah request untuk latihan interview. Pertanyaannya, kuliah kemana aja? Kalau ngomong aja masih belepotan. Kita nggak ngomong bahasa Inggris ya, kita ngomongin bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Jadi satu itu komunikasi. Yang kedua adalah kemampuan adaptif. Ini adaptif itu penting sekali. Tadi pertanyaan yang Puri sampaikan sebelumnya, itu saya selalu bilang sama teman-teman bahwa untuk memulai karir, tolonglah jangan mulai dari spesialis. Karena spesialis itu untuk teman-teman yang jadi leader lah gitu. Tapi mulailah dengan sesuatu yang generalis. Jadi kita kuasai banyak kemampuan sehingga kita cukup adaptif ketika bisnis ataupun arah market itu berubah setiap tahunnya. Gitu. Lalu yang ketiga itu adalah kemampuan leadership sih sebenarnya ya. Leadership itu soal manajemen lebih tepatnya. Aku nggak bilang bahwa kemampuan memimpin. Setiap orang nanti bilangnya, Kak, tapi aku tidak punya pengalaman dalam memimpin orang. Enggak. Leadership dalam hal ini adalah manajemen. Manajemen itu menurutku ada 3 hal yang cukup penting dalam dunia karir, Mbak. Pertama adalah manajemen waktu, yang kedua adalah manajemen energi, yang ketiga adalah manajemen emosi. Nah, ketika 3 hal itu bisa dikuasai, aku cukup yakin teman-teman akan cukup bisa bertahan. Karena kebanyakan teman-teman fresh graduate itu cukup idealis untuk bisa meraih posisi dengan secepat-cepatnya. Oh, gue di usia 25 harus 2 digit nih gaji. Sehingga kerja sangat keras, terus juga energinya habis berdampak kepada emosi yang tidak stabil. Emosi yang tidak stabil berdampak kepada pengambilan keputusan yang juga tidak baik gitu. Jadi tadi komunikasi, yang kedua adaptif, yang ketiga adalah manajemen diri lebih tepatnya. Menarik. Terima kasih sudah di jot down gitu ya, diurai satu-satu. Jadi kembali ke soal passion dan apa yang market butuhkan. Seenggaknya kita udah paham kan bahwa kalau kita pertama kali mau masuk ke job market ya udah realistis aja, kerjain apa yang ada di depan mata. Tapi ini tuh akan, kalau kita membangun karir ya, di ketidakpastian ini, di titik mana kita akhirnya bisa mengkombinasikan dua ini. Supaya kan soalnya kalau kita nggak suka, bensinnya kan cepat habis ya. Kalau hanya berdasarkan ya udah apa yang ada aku kerjain, tapi karena lari maraton lama-lama burn out, kena mental gitu kan. Di titik mana kita udah punya keleluasaan untuk mengkombinasikan dua itu? Titik itu akan tiba sendiri pada waktunya, Mbak Puri. Kalau aku percaya ya bahwa orang tuh, teman-teman tuh selalu buru-buru kalau aku bilang. Sebagai pria berumur 30-an ya, aku selalu bilang, guys, kalian tuh masih 20-an, santai lah. Masih ada 10 tahun untuk kalian belajar. Dan ada titik, momennya datang sendiri, sudah pasti, di mana kalian sudah dirasa bekerja sangat keras, terus juga mengerjakan banyak hal yang mungkin kalian tidak cintai, tapi kalian berusaha untuk kerjakan semaksimal mungkin. Ada satu momen di mana pasti karir itu akan datang dengan sendirinya. Ketika kita mengerjakan sesuatu di dalam karir, di perusahaan manapun, uang tuh bonus, Mbak. Jabatan tuh bonus. Benar-benar akan datang sendirinya ketika memang dia itu terlihat. Ya, contoh misalkan kalau aku boleh cerita dengan diriku sendiri, 4 tahun aku di sebuah perusahaan media yang juga mungkin aku tidak sukai gitu fieldnya. Tapi ada satu momen tiba-tiba datang di sebuah sosial media menawari aku pekerjaan untuk berpindah ke sesuatu yang lebih baik gitu loh. Yang sebelumnya aku tidak pernah expect, aku tidak pernah apply di sana. Tapi tiba-tiba ada rekrutmen yang
dia datang dengan sendirinya menawarkan aku pekerjaan. Begitupun juga ketika aku shifting di beberapa lembaga yang aku pimpin sebelumnya, itu pun juga itu semua hadir dari orang-orang yang aku rawat komunikasinya tuh dari belasan tahun sebelumnya ketika aku dari zaman kuliah. Jadi eh, dalam dunia karir tuh ada sesuatu yang bekerja tanpa kita sadari gitu, dan selama kita bekerja dengan maksimal dan kita tahu kita tidak suka dengan fieldnya, kalau atasannya itu tidur, percayalah Tuhan tuh tidak tidur. Kalau aku selalu percaya seperti itu. Berarti reputasi adalah currency yang mahal di sini ya, dan perlu kita jaga ya. Exactly. Nama baik tuh penting sekali sih Mbak kalau dalam berbicara dunia karir. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman, kalau kita datang ke sebuah perusahaan itu baik-baik dan kita mau resign, kita mau keluarlah baik-baik. Karena kita tidak pernah tahu rezeki ke tempat setelah ini itu datang dari mana. Bisa jadi dari atasan di tempat kita sebelumnya yang berpindah ke tempat lain dan dia menawari kita pekerjaan di posisi yang lebih baik gitu loh. Jadi benar-benar harus jaga meskipun kita benci pekerjaannya, benci dengan atasannya, tapi komunikasi dan silaturahmi harus tetap dijaga. Sekarang kita juga tinggal di era di mana CV nggak cuman dalam bentuk CV yang kita masukin kan ke dalam website perusahaan gitu misalnya, ada LinkedIn, bahkan social media juga dianggap sebagai platform untuk menampilkan apa yang kita bisa gitu kan. Nah kalau POV dari Mas yang biasa di HR dan rekrutmen, apa sih yang sebaiknya kita tampilkan nih? Gimana nih kalau kita emang ibaratnya ngonten adalah jalan ninja, oke, tapi yang kayak gimana? Terus udah gitu LinkedIn tuh harus gimana ketika sebagai fresh graduate kan terbatas ya untuk menampilkan kebisaan kita gitu ya, karena memang jam terbangnya belum begitu banyak. Silakan. Menarik ya berbicara sosial media, terutama Gen Z sekarang. Gen Z itu sekarang pasti semua punya second account, third account, fourth account gitu ya. Ini juga cukup tricky untuk kami di dunia rekrutmen gitu. Karena kan dulu sempat ada viral seseorang yang cukup besar di dunia HR bilang bahwa mostly 80% rekrutmen itu selalu melakukan background checking lewat sosial media. Bisa benar, bisa juga salah. Kalau saya tergantung posisinya apa, konteksnya apa. Kalau yang mereka apply adalah posisi yang related to creative things gitu ya, ke social media, kayak dunia kreatif atau misalkan kayak marketing, pasti aku akan checking social media, terutama social media Instagram ataupun juga TikTok ya, dengan sesuai dengan kebutuhan market. Yang cukup aneh adalah ketika mereka tidak aktif di social media atau mungkin postnya itu mungkin 0, followersnya ribuan gitu. Itu cukup aneh sih buatku untuk teman-teman Gen Z gitu. Jadi menurutku be honest aja sih, be yourself, be honest, dan tampilkan sesuatu yang memang sifatnya dirimu cintai. Kami tuh bukan hanya ingin melihat portofolio atau melihat karya di sosial media, tapi kami ingin melihat bagaimana kalian ataupun teman-teman itu berinteraksi. Gitu ya, bagaimana bertutur kata, bagaimana merespon satu sama lain, dan juga bagaimana mungkin kalau misalkan rekrutmennya itu cukup filosofis, bagaimana dia memandang dunia gitu ya lewat sosial media, itu juga dinilai tau. Tapi tentu kalau kita berbicara di LinkedIn, nah itu berbeda lagi. Kalau LinkedIn udah tentu itu adalah professional portal untuk kita looking for a new opportunity, ya kita tampilkan sesuatu yang sifatnya portofolio di sana gitu. Menarik sekali. Wow. Oke, jadi kesalahan terbesar ketika melamar kerja apa? Ya tadi kayaknya termasuk ya, berinteraksi di sosial media. Ya betul, salah satunya itulah untuk Gen Z gitu ya. Oke lah, saya tahu mungkin kalian mau personal branding cukup oke. Tapi kalian punya second account, punya third account, tapi ya first accountnya ya diisi gitu loh. Diisi dengan sesuatu yang mungkin jangan self-centric gitu ya. Yang jangan self-centric, tapi juga bagaimana memperlihatkan kalian itu berinteraksi dengan dunia di luar gitu. Itu tadi founder Karir Loka Raka Eka Pramudito yang lagi ngebahas gimana Gen Z berjibaku membangun karir di dunia digital. Masih banyak loh yang mau ditanyain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh.
Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bareng saya Puri Anindita. Di episode ini kita lagi ngobrol bareng founder Karir Loka Mas Raka Eka Pramudito. Kita lanjut ya. Ada tips nggak ketika kita masukin lamaran nih ke platform lamar kerja macam-macam kan? Apakah perlu melamar sebanyak-banyak? Ya udah semua kita kirimin di platform yang beda-beda gitu. Apa nih realistic tipsnya? Memperbesar probabilitas kita dipanggil. Oke. Perlakukan mencari kerja itu sebagai sistem dua arah, Mbak Puri. Bukan hanya kita yang butuh kerja, tapi perusahaan juga butuh kita sebagai pekerja. Gitu. Itu dulu, mindsetnya diperbaiki dulu. Jadi bukan cuma pelamar kerja yang butuh cari kerja, tapi orang tuh, kami di rekrutmen itu juga punya KPI, atau mungkin teman-teman nggak ngerti KPI, kami punya target untuk bisa achieve berapa kandidat untuk kami hire setiap bulannya. Itu dulu. Jadi memang ini sistem dua arah. Itu dulu diperbaiki mindsetnya. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan apply ke sebuah tempat, perlakukan tempat kerja itu sebagai seorang gebetan. Gitu. Gimana sih kalau Mbak Puri itu ketemu dengan gebetan gitu kan, pasti ingin terlihat disukai. Dengan cara apa? Teman-teman pasti melakukan research apa yang lawan jenis kalian itu sukai dan tidak sukai. Sama dengan perusahaan itu sebenarnya ingin kandidat yang seperti apa dan tidak seperti apa gitu ya. Bagaimana track recordnya, bagaimana historinya gitu. Sehingga ketika kalian mengirim surat cinta dalam bentuk CV itu disesuaikan dengan apa yang perusahaan itu butuhkan. Yeah. Jadi prinsip bahwa sebar sebanyak-banyaknya CV ke sebanyak-banyaknya perusahaan itu adalah cara yang kurang efektif. Aku nggak bilang salah, tapi cara yang kurang efektif gitu. Jadi ketika kita tahu tempat kita apply itu adalah sesuatu yang sifatnya unik, kita akan bikin satu CV yang juga sifatnya unik untuk perusahaan tersebut. Contoh misalkan aku sebagai seseorang yang bekerja di banyak field, aku punya 4 tipe CV, Mbak Puri. CV HR, CV non-profit, CV sales, dan satu CV yang reguler. Gitu. Bedanya CV di yang mana? akan aku sering otak-atik. Bedanya itu biasanya akan di pencapaian selama aku berkarir. Jadi aku pernah kerja sebagai HR, aku pernah kerja sebagai di non-profit, aku pernah kerja di dunia sales. Gitu. Jadi setiap ini kontennya itu akan meng-highlight pencapaian-pencapaian di HR, ya, pencapaian-pencapaian di non-profit dan juga pencapaian-pencapaian di sales gitu. Tapi ada satu CV yang ini aku willing to aku feel free to aku edit. Sesuai dengan kebutuhan klien, sesuai kebutuhan perusahaan gitu. Ini dunia HR, aku akan kirim CV yang HR. Oh ini lamarannya vakansinya di dunia sales, oke aku kirim yang sales. Itu aku yang sudah belasan tahun untuk bekerja. Nah, gimana untuk teman-teman yang fresh graduate? Mungkin nggak relate. Nah, yang bisa dilakukan adalah buat satu CV, tentukan di kalian itu mau bekerja di field apa. Marketing misalkan dia mau kerja di 2 field yang berbeda, marketing dan juga sosial media gitu. Ya buat aja 2 CV yang seperti itu, yang dimana satu CV untuk marketing, satu CV di sosial media. Kalau di beberapa platform kayak LinkedIn, Jobstreet, itu ketika kita apply, itu nanti akan pilihan upload new CV.
Nanti teman-teman tinggal pilih CV mana yang teman-teman mau upload sesuai dengan lowongan ataupun juga posisi yang teman-teman apply. Sepertinya sederhananya seperti itu aja sih Mbak Puri. Nah, ini juga kalau saya lihat HR yang minta bisa nggak tipenya yang ATS? Artinya tadi kesimpulan dari obrolan kita yang awal harus di-customize nih. Kita harus tahu kita mau masukin ini kemana, fieldnya mana, caranya seperti apa. Sama dong kayak PDKT gitu. Tapi juga ternyata ada yang eksplisit nih pas kita buka ATS format please gitu. Nah, apa yang suka jadi jebakan Batman ketika kita sebenarnya udah punya mindset customize nih. Tapi jangan-jangan apa yang kita tulis tidak sesuai dengan apa yang diminta. Sehingga akhirnya nggak ke-scan dalam sistem filtering dari komputernya misalnya atau apa gitu. Ini cukup tricky ya untuk teman-teman yang kandidat teman-teman yang untuk apply ya. Kalau kita nggak pernah tahu perusahaan itu tuh pakai sistem ATS atau tidak. Karena aku bisa bilang sistem ATS itu pasti digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Contoh ya, ketika aku merekrut menjadi rekruter jadi salah satu perusahaan media nasional, kami waktu itu nggak pakai ATS, waktu itu belum ada ATS. CV yang masuk ke inboxku ketika aku selesai kerja di jam 6 sore, lalu aku buka lagi komputer di jam 9 pagi, itu bisa 1000 CV, Mbak. Wow, per day. Ya kan? Jadi, sistem ATS itu adalah sistem yang membantu teman-teman rekrutmen untuk bisa menyaring CV sesuai dengan kriteria yang mereka tentukan. Ya, secara format teman-teman bisa googling. Format-format ATS itu banyak sekali bertebaran di sosial media ataupun di internet gitu. Cuma mungkin yang perlu teman-teman tahu, ATS itu bukan sembarang ATS ya. Format itu bisa dicari di mana saja. Cuma ada hal yang sering banget kelewat, itu adalah berbicara soal keyword. Let's say teman-teman apply di sosial media gitu ya. Baca baik-baik requirement-nya. Kata yang paling muncul di requirement itu biasanya adalah keyword yang dimasukkan oleh rekrutmen di sistem ATS. Misalnya kata kuncinya adalah Instagram. Misalkan kata kuncinya adalah Instagram. Bagaimana dia mengolah Instagram daily dan segala macam. Di dalam CV ATS yang teman-teman buat, usahakan munculkan kata Instagram sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin kata Instagram yang muncul itu akan memperlebar kemungkinan teman-teman CV-nya akan lulus screening dari sistem ATS itu sendiri gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Tapi tentu ini nggak relate ya untuk teman-teman yang sifatnya mungkin kreatif Mbak Puri. Karena CV ATS itu bukan satu-satunya CV yang baik gitu ya. Karena kalau kita apply untuk posisi yang sifatnya kreatif gitu ya, kayak fotografi atau mungkin sosial media, mungkin CV yang lebih dilirik adalah CV-CV yang Canva based, design based, ya, yang dimana memperlihatkan bagaimana dia mendesain, punya taste tertentu dalam sebuah desain gitu. Itu yang mungkin dilihat karena biasanya kalau misalkan agency kayaknya kecil sih kemungkinan untuk dia pakai CV ATS gitu. Kalau perusahaan yang besar gitu, multinasional, ya kayak perusahaan-perusahaan startup, unicorn, itu possibly untuk dia pakai sistem ATS karena pasti yang apply itu bisa ribuan setiap harinya. Gitu Mbak. Nah ini langsung aja, kayaknya kan masyarakatnya sendiri sudah sangat kompeten, udah tahu matrix, tahu industri. Sekarang bersama Karir Loka, apa sih yang dibantu oleh Karir Loka untuk memperbesar teman-teman fresh graduate nih? Tidak hanya mendapatkan kerjaan pertama, tapi juga membangun karir jangka panjang. Silakan. Ya, kami di Karir Loka itu membantu teman-teman fresh graduate untuk bertemu dengan pekerjaan pertamanya, Mbak. Kami tidak berbicara soal pekerjaan impian, kami tidak berbicara soal bagaimana mereka punya dream job, bekerja di startup, unicorn gitu. Kami tidak berbicara ke sana. Kami berbicara soal membantu teman-teman yang kami sebutnya adalah middle class underprivileged lah. Teman-teman fresh graduate underprivileged yang apa? Yang mungkin mereka lulusnya lama, IPK-nya kecil, berasal dari universitas yang mungkin kurang dikenal gitu ya, sehingga makin mempersulit kesempatan mereka untuk dapat pekerjaan pertamanya. Karena ya sorry to say, industri kita sekarang masih cukup melihat banyak background ya, baik dari asal universitas, besar IPK, lalu juga bagaimana mereka mungkin berasal dari circle mana, dan mungkin juga ada orang dalam di sana. Itu masih terjadi praktik-praktik seperti itu. Nah kami di Karir Loka ingin bantuin kalian, mementori kalian, mempersiapkan kalian
sebelum masuk ke dunia kerja atau bahkan sebelum kalian apply ke dunia kerja, apa sih yang harus kalian miliki kemampuannya? Basic, misalkan bagaimana cara mempersiapkan CV, bagaimana berkomunikasi dengan yang baik gitu. Lalu bagaimana melakukan negosiasi dan lobbying sehingga kalian dibayar dengan pantas gitu. Sampai ke bagaimana kami mengajarkan ke ilmu-ilmu yang spesifik, sosial media, marketing, mungkin ada yang ke HR gitu, dan lain sebagainya gitu. Dan kami dari sisi Kariloka, kami juga bermitra dan juga berpartner, berkomunikasi dengan beberapa perusahaan yang mereka juga sebenarnya punya lowongan untuk fresh graduate, tapi takut, Mbak Puri. Kenapa? Karena fresh graduate itu kebanyakannya PHP, itu kan, kerja sebulan 2 bulan nggak nyaman, cabut pindah gitu ya. Perusahaan tuh sebenarnya punya lowongan fresh graduate tapi mereka takut, Mbak. Mereka takut dapat fresh graduate yang benar-benar kosong gitu, yang mereka juga mungkin nggak punya kemampuan untuk melatih. Nah, kami sebagai katalisator antara teman-teman yang baru lulus dan juga perusahaan-perusahaan yang mereka tuh punya ketakutan seperti itu. Sehingga bertemulah mereka, karena kami dari Kariloka bilang sama perusahaan, ini kami punya kandidat, sudah kami latih, kami bantu selama 3 bulan, selama probation, kami bantu untuk dilatih juga, memastikan untuk dia lulus probation. Dari sisi ke kandidat, kandidat, kami punya perusahaan, punya lowongan sosial media, tapi kalian harus punya miliki kemampuan ini ya, latihan dulu sama kami 2-3 bulan. Itulah kami di Kariloka, gitu Mbak. Bocoran sedikit, teman KBR, Kariloka sama Uang Bicara akan bikin kelas tanggal 8 Mei nanti ya. Jadi tolong sign up kalau ini relate dengan apa yang dirasakan, butuh bantuan yang real. Ayo kita ketemu di sana. Kalau cari informasi lebih lengkap, silakan cek semua social media KBR, infonya di situ. Cuman gini, karena ini terkurasi, apakah selain kita lihat nih, ini fit nggak sih dengan apa yang dicari Kariloka? Mereka juga perlu tanda kutip ada bayar membership dan sebagainya nggak sih? Kalau membership nggak ada, kami nggak pernah ada membership. Jadi gini, kami di Kariloka selalu bilang ini social enterprise Mbak, karena memang timbul dari kegelisahan saya sebagai rekrutmen dan juga mantan pengangguran dulu di fresh graduate gitu, karena jadi tahulah rasanya jadi mereka, dan mereka tuh cuma butuh dibantu sama teman-teman yang memang sudah pernah bekerja seperti saya dan teman-teman profesional yang lainnya. Jadi kalau berbicara harus bayar membership, tidak. Tapi kami memang punya acara-acara ataupun juga bootcamp, baik itu online ataupun offline yang sifatnya berbayar. Gitu. Paling mahal di awal tahun kemarin kami bikin satu bootcamp offline, itu kami rate-nya di 350.000 gitu. Cuma dengan beberapa benefit gitu. Benefitnya salah satunya adalah kami sudah siapkan perusahaan yang memang sudah siap nampung mereka gitu. Cuma memang mereka harus siap dulu gitu loh. Sebelum saya comblangin lah ibaratnya, teman-teman Kariloka comblangin, ya harus siap dulu. Nah, in fact pasca bootcamp kemarin itu ada 2 yang sudah mulai bekerja. 3. Kemarin saya baru dapat report terakhir. 3 dari 9 peserta yang sudah bekerja full time di perusahaan dengan posisi yang mereka inginkan gitu. Nah, tapi di luar itu ada nggak sih Mas yang gratis? Ada gitu. Biasanya kami suka bikin bootcamp online, biasanya lewat Zoom ataupun juga kumpul secara offline. Kami tuh beberapa kali di beberapa kota, biasanya sih Jakarta Bandung lah. Jakarta Bandung itu kami biasa bikin saling dukung, cuma 2-3 jam ngumpul di coffee shop gitu dengan tema-tema tertentu, dan biasanya peserta terbatas 10-15 orang gitu, untuk mereka bisa datang ketemu sama kami di Kariloka secara langsung. Biasanya mostly beda CV ataupun juga latihan interview gitu. Itu gratis biasanya. Tapi kalau misalkan berbicara yang bayar, itu continue Mbak. Jadi bootcamp offline-nya sekali. Jadi kalian bayar sekali, datang offline sekali waktu itu. Lalu untuk online-nya itu kami maksimal pemantauan di 4 kali. Jadi setelah bootcamp offline, setiap pekannya itu setiap di hari yang kita tentukan bersama, itu akan ada pertemuan. Pertemuan untuk memastikan mereka lebih siap lagi. Jadi kami mantau, udah berapa CV minggu ini yang kalian apply gitu. Atau ketika di minggu kedua tuh bahkan, Karaka ini sudah sampai di tahap interview. Oke, kalian punya jatah untuk latihan interview ya. Oke, kita maksimalin kami ingin memastikan H-1 atau H-2 mereka kami latih untuk interview untuk agar lebih siap.
Sampai ketika 4 kali selesai mereka graduation, pasca graduation setiap bulannya kami akan kontak mereka. Kami tanya kabar, kalian posisi ada di mana sekarang, sudah bekerja atau belum? Kalau belum, apa yang bisa kami bantu? Itu jadi itu nggak perlu bayar lagi, mereka continue. Kami sudah anggap mereka sebagai keluarga dan mereka anak-anak kami yang kami ingin pastikan mereka sudah dapat kerjaan pertama. Lalu setelah itu urusan mereka mau kerja pindah atau misalkan mereka mau tetap di field tersebut, itu terserah mereka. Untuk itulah kami di Karir Loka bersama dengan alumni lah, kami sebutnya alumni Karir Loka, kami punya hubungan yang cukup baik lah, karena mereka memang kami pantau terus, maintain terus gitu, baik dengan teman-teman ataupun secara pribadi lewat aku juga. Mentornya itu selalu dari latar belakang HR atau sebenarnya karena kalau tadi bilang kan skillnya macam-macam ya, ada komunikasi. Oh mungkin ada communication practitioner nih, ada mentor yang A, ada yang mentor B, ada yang C. Itu profilnya kayak gimana Mas? Paling banyak kami memang karena foundernya juga latar belakang HR, paling banyak memang kami di HR. Tapi HR-nya juga latar belakangnya banyak Mbak. Baik dari rekrutmen ataupun juga di compensation and benefit. Kita berbicara soal teman-teman yang mau jadi HR yang ngitungin gaji anak-anak gitu ya. Tapi di beberapa kelas yang sifatnya spesifik, itu kami juga mempertemukan mereka dengan mentor-mentor yang ilmunya spesifik. Kemarin kayak di bootcamp kemarin itu kami mulai dari sosial media, marketing, sampai kami datangkan psikolog Mbak. Nice. Psikolog itu untuk memastikan secara mental mereka tuh siap. Karena kebanyakan yang mereka datang ke kami, mereka tuh sudah drop dengan penolakan. Mereka tuh makin sulit untuk mencari kerja karena keinginan dari diri sendiri pun juga jadi banyak halangan gitu. Untuk itulah kemarin di pertemuan terakhir sebelum graduation, itu yang ngisi psikolog gitu. Jadi mereka bisa curhat di sana, ketemu, bahkan mereka bertukar nomor handphone dari psikolognya, itu feel free untuk mereka bisa reach out kapanpun secara gratis gitu. Baru aja kita ngobrol bareng founder Karir Loka, Raka Eka Pramudito. Mudah-mudahan episode ini banyak nambah insight soal dunia kerja dan ngebangun karir, termasuk mendapatkan pekerjaan pertama. Buat teman KBR yang pengen tahu tips dan trik bikin CV yang menarik nih di mata perekrut, atau kita bisa lanjut terus ke seleksi berikutnya ngelewatin wawancara, ikutan ya kelas KBR X Karir Loka tanggal 8 Mei nanti. Caranya gimana? Lihat di sosial medianya KBR, ini semua gratis. Kita ketemu minggu depan. Dan untuk kamu yang punya kritik, saran, masukan ide soal topik selama itu masih di koridor keuangan, literasi finansial yang pengen banget dibahas, ayo kirimin emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan juga platform mendengarkan podcast lainnya. Bye!